Garuda Indonesia selalu siap menyambut Anda dengan penuh keramahan, menjanjikan sebuah perjalanan yang penuh dengan senyuman. Senyuman yang datang dari kenyamanan dalam penerbangan. Senyuman yang hadir dari pengalaman tak terlupakan. Senyuman saat Anda merasa terhibur dan penuh kebahagiaan. Senyuman akan semua keistimewaan sepanjang perjalanan. Kepuasan Anda membuat kami tersenyum penuh kebanggaan. Garuda Indonesia. Discover a smile in every mile. Halo semua. Halo semua, kembali lagi bersama kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan membuat suatu podcast mengenai perusahaan jasa yang sudah kita tonton tadi, tentunya dari PT Garuda Indonesia. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai PT Garuda Indonesia ini, kita sudah kedatangan 3 narasumber yang tentunya akan membantu kita untuk menggali lebih dalam mengenai PT Garuda Indonesia ini sendiri. Dipersilakan untuk memperkenalkan diri dari masing-masing kalian semua. Perkenalkan, nama saya Kalista dan saya sebagai Direktur PT Garuda Indonesia. Dan saya bersama 2 rekan saya. Perkenalkan, saya Clarissa selaku manajer PT Garuda Indonesia dan 1 rekan saya. Perkenalkan, saya Dinda, saya menjadi supervisor di PT Garuda Indonesia. Terima kasih. Oke, ini semua yang akan membantu kita untuk menggali mengenai lebih dalam mengenai PT Garuda Indonesia sendiri. Nah, untuk pertanyaan pertama, saya ingin menanyakan kepada Ibu Kalista selaku direktur dari PT Garuda Indonesia sendiri. Nah, Garuda Indonesia sendiri kan kita udah banyak tahu ya, banyak sekali penghargaan-penghargaan yang mereka dapatkan. Salah satunya ini menjadi maskapai dengan meraih rekor sebagai The World's Best Airline Cabin Crew pada tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Skytrax. Nah, dari semua yang sudah dialami oleh PT Garuda, tentunya kita mau tahu dong sejarah mengenai PT Garuda Indonesia ini sendiri. Nah, menurut Ibu Kalista, gimana sih sejarah perkembangan dari PT Garuda Indonesia ini sendiri? Ya, terima kasih Bu Elizabeth. Mungkin sudah banyak yang tahu ya sebenarnya tentang PT Garuda Indonesia. Tetapi di sini saya akan menjelaskan dengan lebih detail di sini saya tentang perusahaan ini. PT Garuda Indonesia adalah maskapai atau jasa penerbangan nasional dan terbesar di Indonesia. Kami sudah berdiri sejak 1949 dan sudah menjangkau luas sampai ke penerbangan internasional. Penerbangan pertama Garuda Indonesia pada 28 Desember 1949. Dan pada tahun 1950 menjadi perusahaan negara dan kami mulai mengembangkan armada pesawat kami. Tidak hanya itu, kami juga berhasil mendapat pengakuan dan beberapa penghargaan, salah satunya mendapat The Best Airlines in Indonesia selama 5 tahun berturut-turut. Wah, menarik sekali dan tentunya PT Garuda Indonesia keren banget ya. Udah 5 kali berturut-turut menang sebagai Best Airlines di Indonesia. Nah, tadi kita udah bahas nih mengenai sejarah dari PT Garuda ini. Kita juga mau tahu dong, apa sih visi misi dari PT Garuda Indonesia ini sendiri? Mungkin bisa dibantu jawab oleh Ibu Clarissa. Ya, untuk PT Garuda Indonesia sendiri ini memiliki visi untuk menjadi grup penerbangan berkelanjutan, handal, serta memiliki kualitas yang baik dengan menghubungkan Indonesia dengan dunia, dengan memperkenalkan keramahan Indonesia. Dan untuk mencapai visi tersebut nih, PT Garuda Indonesia pastinya akan memperkuat dasar bisnis melalui pertumbuhan pendapatan yang kuat, melakukan implementasi kepemimpinan biaya,
mengatur efektivitas organisasi, serta penguatan sinergi grup sambil berfokus pada standar keselamatan yang tinggi dan layanan yang berorientasi dan disampaikan oleh karyawan yang profesional dan penuh semangat. Seperti itu, Kak Elizabeth. Wah, keren sekali ya visi misi dari PT Garuda Indonesia sendiri. Nah, pastinya setelah kita mendengar sekilas mengenai sejarah dan juga visi misi dari PT Garuda ini, tentunya teman-teman sekalian mungkin sudah cukup paham ya mengenai PT Garuda Indonesia sendiri. Nah, selanjutnya saya sendiri akan bertanya kepada Ibu Dinda. Nah, apa sih PT Garuda? Apakah PT Garuda Indonesia ini sama dengan perusahaan jasa lainnya? Kira-kira menurut Ibu Dinda gimana? Oke, jadi definisi perusahaan jasa sendiri adalah perusahaan yang bukan menjual produk, tapi perusahaan ini menjual layanan yang diberikan kepada pelanggan untuk membantu mereka melakukan suatu hal. Jadi secara keseluruhan, PT Garuda Indonesia sama dengan perusahaan jasa lainnya. Hal ini dapat terlihat dari karakteristiknya yang sama dengan perusahaan jasa pada umumnya, hanya perbedaannya terletak pada jenis layanan. Kami berfokus pada layanan penerbangan dan kami merupakan satu-satunya maskapai milik negara. Oh, keren banget ya penjelasan dari Ibu Dinda ini. Nah, tadi kan agak singgung mengenai karakteristik ya. Maksud dari karakteristik ini apa ya? Apakah Garuda Indonesia memiliki karakteristik sendiri? Mungkin bisa dibantu dijelaskan oleh Ibu Kalista mengenai karakteristik itu sendiri. Nah, untuk karakteristik dari PT Garuda, yaitu yang pertama tidak memiliki produk fisik atau produk PT Garuda itu menjual layanan penerbangan untuk pelanggan keluar kota bahkan keluar negara. Yang kedua, layanan yang berbeda atau heterogen. Di sini maksudnya PT Garuda Indonesia melayani pelanggan yang ingin terbang ke tempat tujuan yang berbeda dengan fasilitas yang banyak macamnya. Yang ketiga, tidak ada HPP atau harga tiket pesawat lebih bergantung pada permintaan pasar dan strategi pemasaran, bukan pada perhitungan biaya produksi, produk fisik, serta berkaitan dengan berbagai faktor seperti waktu pemesanan, kelas penerbangan, rute, dan lainnya. Yang keempat, tidak ada stok. Yang kelima, tidak ada keterlibatan dengan konsumen atau layanan yang diberikan harus memberikan pengalaman yang berkualitas. Yang keenam, tidak ada kepemilikan atau penumpang hanya memiliki akses sementara ke fasilitas dan layanan yang ditawarkan oleh maskapai. Dan yang terakhir, produksi dan konsumsi berjalan bersama atau pesawat diproduksi dan digunakan untuk melayani penumpang dalam waktu yang relatif singkat, tanpa perlu penyimpanan produk fisik. Gitu, Bu Elizabeth. Wah, baik. Setelah kita mengetahui karakteristiknya, nah, kita kan bahas mengenai perusahaan jasa ya, tentunya nggak jauh dari model flower service. Nah, mungkin bisa dibantu jawab Ibu Clarissa, apa sih model flower service itu? Ya, jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu model flower service agar Bu Elizabeth dan juga teman-teman di sini yang mendengarkan paham ya tentang konsep ini. Jadi untuk model flower services itu adalah suatu konsep kerangka kerja yang digunakan untuk mengenali dan menggambarkan unsur-unsur yang terhubung dengan layanan dalam industri jasa. Dalam kerangka kerja ini, unsur-unsur layanan digambarkan sebagai kelopak bunga yang mengelilingi esensi dari layanan tersebut. Dan flower of services ini terdiri dari informasi, pengambilan pesanan, penagihan, pembayaran, konsultasi, keramahan, keamanan, dan juga pengecualian. Seperti itu. Oke, baik. Jadi untuk PT Garuda Indonesia ini kira-kira model flower service-nya itu kayak gimana ya? Mungkin bisa dibantu oleh Ibu Dinda untuk menjelaskan. Oke, model flower services-nya itu seperti kayak informasi yang jelas, akurat, dan lengkap. Itu kunci untuk menarik pelanggan baru. Untuk PT Garuda Indonesia juga menyediakan informasi melalui situs web, layanan pelanggan, dan berbagai saluran komunikasi. Pelanggan dapat melakukan pemesanan tiket penerbangan melalui berbagai cara, termasuk melalui website, telepon, aplikasi, dan agen perjalanan. Untuk data penumpang dan reservasi, tempat duduk penting dalam tahap ini. Proses penagihan harus dilakukan secara akurat dan tepat waktu.
Lalu untuk kesalahan dalam penagihan dapat menyebabkan ketidakpuasan pelanggan. Untuk PT Garuda Indonesia juga harus memastikan penagihan berjalan lancar. Konsumen diminta untuk melakukan pembayaran tiket dan layanan yang dipesan. Lalu hal tersebut dapat dilakukan melalui tim pusat layanan telepon atau di lokasi bandara. Untuk keramahan dalam pelayanan sangat penting untuk menciptakan pengalaman yang positif bagi pelanggan. Karyawan PT Garuda Indonesia di-training untuk memberikan pelayanan yang baik dan ramah. Layanan keamanan itu termasuk tempat parkir dan tempat penitipan barang yang memberikan keamanan dan kemudahan bagi pelanggan. PT Garuda Indonesia menjaga kebersihan tempat penyimpanan tersebut. Pengecualian ini mencakup layanan tambahan di luar prosedur rutin, seperti penanganan keluhan pelanggan atau pemberian kompensasi. PT Garuda Indonesia pun menyiapkan layanan khusus untuk penumpang berkebutuhan khusus dan diet khusus. Wah, menarik sekali ya. Jadi dari layanan-layanan yang ditawarkan oleh PT Garuda Indonesia ini. Nah, tentunya yang kita tahu Garuda Indonesia ini menyediakan sebuah loyalitas kepada pelanggan dalam bentuk Garuda Miles. Nah, kira-kira bisa dijelaskan nggak sih Bu, apa itu fungsi dari Garuda Miles tersebut? Oke, untuk fungsi dari Garuda Miles itu sebagai cara untuk memberikan insentif pada pelanggan yang sering menggunakan layanan maskapai Garuda Indonesia. Program ini memungkinkan pelanggan untuk mengumpulkan poin atau mil terbang yang dapat mereka tukarkan dengan berbagai manfaat. Oke, baik. Keren banget ya tentunya program loyalitas dari PT Garuda Indonesia itu sendiri. Nah, tentunya program tersebut bisa bermanfaat bagi kita, terutama sebagai penikmat jasa penerbangan dari PT Garuda Indonesia sendiri. Nah, saya ini mau tanya mengenai situasi tahun-tahun kemarin yang sempat terjadi keterpurukan di di segala aspek bisnis, terutama bisnis dalam layanan penerbangan ini. Nah, kira-kira gimana sih cara PT Garuda Indonesia ini menghadapi pandemi COVID kemarin yang sempat huru-hara baik di Indonesia atau di dunia? Kira-kira gimana ya cara Garuda ini untuk menghadapi tantangan tersebut? Oke, dari PT Garuda Indonesia melakukan pengurangan kapasitas penerbangan, yaitu kayak mengurangi jadwal penerbangan dan kapasitas pesawat sebagai respon terhadap penurunan permintaan selama pandemi. Lalu kami juga melakukan kebijakan kebersihan dan keamanan, terus pemotongan biaya dan pembaruan protokol kesehatan. PT Garuda Indonesia mengikuti panduan dari otoritas kesehatan dan otoritas penerbangan untuk menjaga keamanan penumpang dan awak pesawat. Nah, keren banget ya sih PT Garuda ini untuk dalam situasi penanganan dari kasus COVID-19 kemarin. Nah, menurut saya PT Garuda ini tanggap banget ya terhadap situasi yang sedang dialami. Nah, kira-kira dari hal tersebut, PT Garuda Indonesia ini apa sih kelebihannya? Apakah customer kami ini bisa mendapatkan benefit lebih jika menggunakan Garuda Indonesia ini sendiri? Nah, jika Anda menggunakan Garuda Indonesia dan Anda itu bisa mendapatkan banyak sekali manfaat. Salah satunya itu pilihan rute yang luas, kenyamanan dan kualitas penerbangan yang diberikan oleh Garuda Indonesia, program loyalitas, berbagai pilihan hiburan di penerbangan seperti film, musik, dan permainan. Terus ada makanan dan minuman, terus kemudahan pemesanan dan check-in, terus kenyamanan di bandara, dan terakhir ada kargo udara. Gitu. Oh, lengkap banget ya Bu, layanan-layanan dan juga benefit yang diberikan dari PT Garuda Indonesia kepada para pelanggan. Nah, tentunya PT Garuda Indonesia ini pastinya akan terus berkembang dong. Kira-kira saya mau tanya mengenai rencana dari PT Garuda Indonesia ini untuk mengembangkan layanan dan juga rute penerbangan. Nah, untuk rencana masa depan, ya pastinya PT Garuda Indonesia
punya ya rencana masa depan, dan rencana masa depan ini kita akan mengembangkan layanan dan rute penerbangan. Dan untuk perkembangan ini itu bisa berubah-ubah sewaktu-waktu tergantung faktor-faktor seperti perkembangan pasar, regulasi, dan perubahan dalam permintaan penumpang. Dan oleh karena itu, PT Garuda Indonesia akan mengembangkan ekspansi rute penyediaan layanan kargo untuk seluruh bagian Indonesia. Pembaruan armada, peningkatan teknologi, inovasi layanan, kemitraan dan aliansi, peningkatan keberlanjutan, dan juga akan meningkatkan penyediaan layanan yang terkait. Seperti itu. Oke, baik. Untuk PT Garuda Indonesia ini sendiri kira-kira memiliki inisiatif nggak sih untuk menciptakan pengalaman ya penerbangan yang berkesan seperti penerbangan khusus atau acara-acara khusus kepada para customer-nya? Ya, PT Garuda Indonesia juga memiliki inisiatif nih untuk menciptakan pengalaman penerbangan yang berkesan untuk pelanggan. Dan salah satunya PT Garuda Indonesia telah meluncurkan Garuda Indonesia Experience. Dan ini adalah suatu program yang mencakup berbagai layanan tambahan untuk meningkatkan pengalaman penumpang. Dan hal ini mencakup layanan eksklusif, seperti fasilitas lounge premium, prioritas check-in, dan akses ke fasilitas eksklusif lainnya. Dan juga di bandara itu kita memiliki banyak fasilitas yang lainnya yang akan kami kembangkan terus. Wah, banyak sekali ya tentunya layanan-layanan yang diberikan oleh PT Garuda Indonesia sendiri. Nah, kita kan bahas layanan ya, tentunya pasti budgetnya meningkat dong untuk menyediakan layanan-layanan kepada para customer ini. Kira-kira dalam konteks pengurangan biaya dan juga aset, nah ada nggak sih langkah-langkah yang bisa diambil oleh Garuda Indonesia dan bagaimana hal tersebut ini membantu perusahaan dalam mengatasi penurunan penjualan dan juga laba? Oke, seperti yang kita ketahui ya, bahwa perusahaan besar tuh pada umumnya pasti memiliki hutang yang besar, dikarenakan pengeluarannya yang banyak. Akan tetapi, Dirjen Kekayaan Negara Riona Cilaban memaparkan pada awalnya utang Garuda itu sekitar 151 triliun, kini turun menjadi 76,5 triliun. Hal itu dikarenakan Garuda Indonesia sudah melakukan banyak hal untuk memperbaiki keuangannya. Dimulai dari konsolidasi rute, mengurangi pesawat, menggenjot bisnisnya kargonya, serta meningkatkan kontribusi pendapatan ancillary melalui produk unbundling dan ekspansi produk yang ditawarkan. Dari studi kasus real yang disebutkan tersolusi yang dilakukan, Garuda Indonesia masuk di dalam strategi intensif pengembangan produk, yakni strategi yang mencari kenaikan penjualan dengan meningkatkan atau memodifikasi produk atau jasa saat ini. Selain itu, mereka juga menggunakan strategi defensif pengurangan di mana kami melakukan pengurangan biaya dan aset untuk mengembalikan penurunan penjualan dan laba. Baik. Kira-kira untuk faktor-faktor fisik yang dianggap penting oleh pelanggan ketika menilai kualitas penerbangan dari PT Garuda Indonesia ini sendiri apa aja sih menurut Ibu? Konsumen akan menggunakan indera penglihatan untuk menilai suatu kualitas layanan. Bukti fisik yang baik akan mempengaruhi persepsi pelanggan. Dalam industri jasa penerbangan, peran bukti fisik cukup besar. Karena bukti fisik itu merupakan perwujudan dari fasilitas fisik, perlengkapan, dan sarana komunikasi, serta tampilan dari fasilitas fisik tersebut. Sebagai contoh, di industri jasa penerbangan pasti tidak akan terlepas dari pesawat terbang sebagai fasilitas fisik untuk mengangkut para penumpang dan tampilan para kru penerbangan yang menimbulkan kesan yang menarik. Itulah yang nanti akan mempengaruhi kepuasan pelanggan. Oke, tadi kan kita udah bahas nih mengenai pelanggan dan juga pelayanan-pelayanan yang diberikan Garuda kepada para pelanggannya. Nah, kali ini juga saya ingin bertanya mengenai para karyawan ya. Kira-kira gimana sih PT Garuda ini memastikan bahwa karyawannya itu sendiri menunjukkan dedikasi, sikap disiplin, dan juga tanggung jawab dalam pekerjaan mereka.
apakah ada program atau insentif khusus yang dilakukan dari PT Garuda Indonesia ini untuk mendukung hal ini? Nah, untuk kepuasan kerja pada PT Garuda Indonesia ini terlihat dari salah satunya yang berkaitan dengan dedikasi dan tanggung jawab yang telah ditunjukkannya dari sikap disiplin, bekerja keras, dan tuntas. Kepuasan kerja yang ada pada PT Garuda Indonesia ini yaitu lingkungan kerja fisik yang memadai. Hal ini dapat terlihat dari fasilitas yang telah diberikan oleh PT Garuda Indonesia, di mana lingkungan kerjanya dalam keadaan yang bersih, tidak bising, luasnya ruangan kerja, dan memiliki sirkulasi udara yang baik, serta dengan adanya beberapa peralatan yang juga memadai. Wah, keren banget ya. Jadi PT Garuda Indonesia ini tidak hanya memperhatikan para customer-nya, tetapi juga memperhatikan karyawan itu sendiri agar menyampaikan layanan kepada customer juga dengan baik gitu ya. Nah, selanjutnya apa sih langkah-langkah konkret yang telah diambil atau yang sudah direncanakan nih oleh PT Garuda Indonesia sendiri untuk memastikan bahwa karyawan tersebut memiliki lawyer dan juga bermotivasi tinggi untuk memberikan total quality service kepada para pelanggannya itu sendiri. Nah, untuk langkah-langkah konkret yang telah diambil atau direncanakan oleh Garuda Indonesia untuk mastiin karyawan loyal itu dengan meningkatkan kegiatan di bidang pemasaran interaktif yang dimana interaksi antara pelanggan dan para karyawan atau cabin crew yang diharapkan bagi setiap karyawan yang loyal dan bermotivasi tinggi dapat memberikan total quality service kepada seluruh konsumen dan pelanggan, baik sebelum maupun setelah mereka menikmati pelayanan jasa penerbangan Garuda Indonesia. Nah, hal tersebut bermanfaat dalam meningkatkan hubungan baik dan dapat menjalin hubungan yang berkesinambungan dengan para pelanggan. BUMN pun harus dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan lebih mampu untuk menata kelola manajemen dengan melakukan berbagai proses transformasi. Transformasi yang dilakukan oleh BUMN itu seharusnya menjadi acuan bagi Garuda Indonesia untuk dapat survive dari ancaman likuidasi dan sudah saatnya Garuda Indonesia memikirkan sistem atau model manajemen yang strategis dan lebih ideal dengan pemimpin yang mampu memotivasi semua karyawan untuk berkompetensi dan berpikir inovatif. Nah, terus harapan ke depannya, Garuda Indonesia dapat memperbaiki kinerja dan semua proses kegiatan perusahaan yang di dalamnya terdapat insan dan integritas tinggi, produktif dan komersial untuk menghasilkan kinerja excellent yang sejalan dengan perkembangan teknologi dan industri. Gitu, Bu Elizabeth. Wah, baik. Keren banget ya. Jadi pembahasan kita mengenai PT Garuda Indonesia ini sendiri. Nah, tentunya kita bisa lihat ya dari percakapan yang sudah kami lakukan ini mengenai PT Garuda, tentunya Garuda Indonesia ini memberikan layanan yang sangat baik, baik kepada pelanggan maupun karyawan. Mereka tentunya memberikan pelayanan-pelayanan yang sangat-sangat luar biasa tentunya. Nah, mungkin podcast kali ini bisa kita akhiri. Terima kasih untuk para narasumber yang sudah berkenan hadir di podcast ini. Nah, tentunya kita sebagai para penonton jangan lupa untuk menggunakan jasa penerbangan dari Garuda Indonesia. Dan jangan lupa rasakan experience dan juga pengalaman yang tentunya sangat menyenangkan jika kita menggunakan Garuda Indonesia. Garuda Indonesia, the Airlines of Indonesia, menjangkau yang sudah terjangkau. Terima kasih.